Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 13. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya hikmat dan pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu 2 ayat 13, demikian firman Tuhan. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita, gereja yang berpegang pada kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sudah belajar bahwa ciri gereja Tuhan yang pertama adalah hidup dalam kasih. Lalu yang kedua, siap menderita bagi Kristus. Maka melalui jemaat Pergamus, kita diajar agar tetap berpegang pada kebenaran yang mutlak, sekalipun iblis berusaha untuk memanipulasi kebenaran. Pergamus disebut sebagai kota terbesar di Asia Kecil. Di dalamnya ada banyak kuil-kuil penyembahan berhala yang didedikasikan untuk penyembahan kaisar. Juga di dalamnya ada kuil untuk dewa kesembuhan. Inilah yang dimaksudkan sebagai tahta iblis dalam ayat 13. Mari kita memperhatikan apa kata Yesus terhadap jemaat ini. Pertama, pujian diberikan Yesus. Meski ada pengaruh iblis, jemaat di Pergamus tidak menyerah. Itu sebabnya Yesus memuji mereka. Engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu. Ayat 13. Sungguh mengharukan, Yesus memberikan Antipas gelar saksi yang setia yang sebelumnya diberikan kepadanya. Bisa kita lihat pasal 1 ayat yang kelima. Yang kedua, teguran yang disampaikan Yesus. Meski demikian, Yesus menambahkan celaan ataupun teguran. Jemaat di Pergamus secara keseluruhan setia kepadanya. Namun, beberapa di antara mereka membiarkan di dalam persekutuannya ada guru-guru palsu yang menganut ajaran Bileam dan berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Ayat 14-15. Yaitu ajaran yang menerima pemberhalaan maupun pelanggaran moral. Maka Yesus menegur mereka agar tidak kompromi dengan kesesatan yang memalukan. Yang ketiga, nasihat agar tetap teguh. Antipas telah merasakan pedang Romawi, tetapi gereja Pergamus akan merasakan pedang Kristus, yaitu firman Allah yang disebut sebagai pedang yang tajam dan berbata dua jika mereka tidak sungguh-sungguh bertobat. Kristus datang memakai pedang yang tajam dan bermata dua dalam Wahyu 2 ayat 12. Jadi, gereja tidak boleh mengabaikan nasihat ini. Tetaplah berpegang pada kebenaran. Kebenaran yang mana? Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Firman-Nya adalah kebenaran. Dan siapa yang percaya kepada sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus, akan memperoleh kehidupan yang kekal. Pertanyaannya, apakah saudara tetap berpegang pada kebenaran? Jangan pernah kompromi dengan dosa dan kesalahan. Sebab dosa tidak pernah memerdekakan. Hanya kebenaranlah yang dapat memerdekakan kita. Kebenaranlah yang akan membuat kita merasakan kebebasan yang
sejati. Kebenaran itulah yang terus menuntun kita untuk bisa sampai kepada tujuan yang sejati, tujuan yang kekal, yaitu surga yang mulia. Maka apapun tantangan, apapun pergumulan, mari kita tetap hidup di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan, pertolongan, supaya kami tetap berpegang pada kebenaran yang mutlak. Kami tidak digoncangkan oleh berbagai angin pengajaran yang menyesatkan, tapi kami tetap berdiri kokoh dan teguh, karena kami tahu siapa sang kebenaran yang sesungguhnya. Itulah Kristus Yesus yang sudah menjamin kehidupan kami, kehidupan sekarang, bahkan kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita, saudara-saudara. Kiranya Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Shalom.